Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan statement terbaru dari Agus yang sekarang ini masih menjadi problematik ya. Ada yang pro dan kontra terkait dengan bagaimana Agus menggunakan uangnya walaupun sekarang memang uang 1,3 miliar dari sekitar 1,5 miliar itu sudah berada di Yayasan Pratiwi Novianti. Hari ini ada komentar terbaru dari Agus beserta salah satu kuasa hukumnya Krisnamurti di sini yang mengatakan bahwa ini ada kabar baik untuk kesehatannya Mas Agus. Dikatakan bahwa Agus ini matanya sudah mulai membaik, ada kayak keajaiban gitu. Ini katanya Agus ngaku bagian sebelah matanya itu sudah ada kayak bayang-bayang dikit. Wah, jujur aku waktu ngedengerin ini seneng banget karena ini adalah indikasi yang sangat baik sekali seperti keyakinan Pratiwi dulu bilang gini ya, bahwa di awal kali ketemu sama Agus, memang Pratiwi tidak mengetahui bahwa keduanya itu katanya divonis sudah tidak bisa lagi. Yang Pratiwi tahu adalah ya memang di salah satu bagian matanya tersebut masih ada potensi buat ngeliat lagi gitu. Dan mudah-mudahan ini adalah kabar baik dan segera terwujud. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Sudah semakin membaik, artinya juga nggak tentang apa yang terjadi. Juga ada musisat yang diberikan oleh Allah, Agus mulai ada bayang-bayang sedikit di sana. Ya, ada bayang-bayang sedikit. Terus saya mau ajak Agus makasih. Oke, jadi sudah mulai ada bayang-bayang sedikit. Aku berharap sekali buat Agus, tolong kesampingkan dulu egonya, karena kita tahu Agus kan pernah mengatakan di konferensi pers atau wawancara di Uya Kuya bilang bahwa kenapa tidak ketemu sama Novi pada saat janjian untuk ketemu sama dokter yang rencananya mau operasi kelopak mata. Please, jangan lagi menggunakan gengsi tersebut karena aku yakin banyak orang Indonesia itu yang sangat prihatin dengan kondisi Agus ya, terlepas masalah pro dan kontra tersebut. Tapi yang kita juga nggak habis pikir kenapa sih terus-terusan mereka ini menyerang Novi gitu. Salah satu isunya adalah terkait dengan rekening. Kuasa hukum Agus ini mengatakan bahwa rekening yang disampaikan itu ada dua sebenarnya dalam donasi ini. Yang pertama adalah rekeningnya Agus, yang kedua adalah rekening dari yayasan tersebut. Yakin nih, aku ada jejak digitalnya nih. Coba kita cek ya, statementnya seperti apa. Apakah seperti itu maksudnya? Dan apakah betul dalam tayangan Densu tersebut hanya dicantumkan satu rekening aja? Aku sudah menyimpan capturannya, karena kalau sekarang udah nggak bisa lagi dicek ya, karena sudah dihapus sama Densu. Dan di komennya video dia tampil pertama kali di Densu itu, tulisannya kan telah terkumpul 1,7 miliar. Ini nggak tahu yang betul yang mana, padahal yang terkumpul menurut Agus sekitar 1,5 miliar. Oke, kita simak cuplikan yang pertama, teman-teman. Ada dua rekening yang disampaikan. Dua rekening itu disampaikan adalah pertama rekening yayasan, rekening yayasan dan rekening daripada dan rekening daripada Agus. Nah, kemudian kan sumbangan itu mengalir lebih banyak ke sumbangan daripada rekening Agus ketimbang kepada yayasan sendiri. Lalu total yang ada semua yang masuk ke dalam rekening Agus berapa jumlahnya, Gus? Itu sama-sama yang Mbak Novi sama Pak Densu. Enggak, yang Agus, yang dari Agus, yang ke rekening Agus semua. Semuanya 1,4. Itu yang di Densu. 1,4 kan? Iya. 1,4. Nah, masalahnya sekarang 1,4. Oke, jadi maksudnya apa nih? Ini kayaknya tipikal khas pengacara ya, ngebuatnya mengambang. Maksudnya adalah dua rekening yang disampaikan ke publik itu, apakah hanya di tayangannya Densu doang, ataukah dengan Novi juga? Ini bisa dua interpretasi. Tapi kalau aku lihat kecenderungannya, ini mau dibuat kayak kiaskan adalah ada dua rekening yang disampaikan ke masyarakat. Atau buktinya yang lebih banyak nyumbang itu adalah ke rekeningnya Agus. Coba kita cek, ini video yang ditayangkan waktu di Densu ya. Ini ada tulisannya, capturannya. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi teman-teman, ini karena masih awal-awal ya. Description-nya, oke. Jika teman-teman ingin membantu untuk pengobatan Mas Agus, silahkan kirim bantuan melalui BCA sekian atas nama M. Agus Salim.
aku tidak melihat ada rekeningnya Yayasan Novi di sini, karena memang keterangannya Novi di press conference-nya yang lalu bahwa ceritanya bagaimana Agus bisa tampil di podcastnya Densu yang ternyata itu adalah menjadi uang yang banyak banget, hampir 1,5 miliar di situ, karena memang Novi yang memperjuangkannya. Novi cerita waktu dia pertama kali membuat video di channel YouTube-nya, akhirnya 2 hari donasi lewat rekening yayasan dia, ternyata cuma dapat 35 juta, ya sudah dikasihkan itu selama 2 hari donasi. Kemudian Novi menghubungi sejumlah public figure di Indonesia, salah satunya Densu yang merespon, dan kemudian timnya Novi ngejemput mereka, Agus dan keluarganya untuk dianterin ke podcastnya Densu. Saat itu Novi tidak ikut karena takut dibilang pansos, jadi timnya aja yang bekerja ke sana. Nah, Novi mendapatkan laporan dari salah satu krunya Densu bilang bahwa kan awalnya Densu sudah komunikasi sama Novi, dibilang bahwa ya sudah nanti kita buka open donasi. Terus Densu mintalah nomor rekening yayasannya Novi, dan Novi kasih, dan Novi mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba menurut salah satu kru tersebut bilangnya adalah keluarganya Agus itu minta nomor rekeningnya untuk donasi langsung aja ke nomor rekeningnya Agus pribadi. Tidak usah lagi menggunakan yayasan. Novi mengatakan dalam press conference, dia kaget sebenarnya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, toh juga memang niatnya baik untuk ngebantu. Tapi dikasih wejangan ya, waktu itu sudah ada kesepakatan, tapi nanti tolong adalah transparansinya gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kalian sudah tahu ceritanya kenapa Novi kesannya sangat kecewa karena tidak adanya transparansi tersebut. Jadi yang disampaikan dari Bang Krisna, mohon maaf nih, maksudnya gimana nih? Yang disampaikan 2 nomor rekening itu, apakah maksudnya di videonya Densu, ataukah 2 rekening tersebut adalah selama proses pencarian dana, baik melalui channel YouTube-nya Novi, ataupun juga channel YouTube-nya Densu. Jadi, kesannya dibuat ambang, kesannya adalah orang-orang itu ngebantu Agus bukan karena Novinya, tapi karena memang langsung pengen ke Agusnya. Poinnya sepertinya mau diarahkan ke sana, tapi menurut aku nggak fair ya. Kalaupun ya secara pribadi, kalau aku nyumbang, memang aku pun juga ya semua orang lah pengennya langsung ke orangnya. Tetapi kan kita harus melihat benang merahnya yang menghubungkan Densu dengan Agus itu siapa, bahkan membantu untuk nganterin, antar jemput, bukan sekedar untuk jadi Grab ya, tapi kan ada poin-poin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biar mereka lebih nyaman gitu. Terus di sini juga dikatakan, menurut mereka, dan Agus mengiyakan, uang donasi yang masuk itu tidak ada yang buat beli rumah dan utang pinjol. Ini menurut aku adalah keluar dari konteksnya. Menurut Novi kan memang tidak ada permasalahan untuk beli rumah, kan tidak pernah disebutkan. Kita udah bahas ini sudah cukup banyak episodenya. Tidak ada satu pembahasan, ada isu yang dikatakan bahwa uang tersebut untuk membeli rumah. Itu tidak ada. Yang ada isunya adalah uang tersebut dipakai oleh salah satu anggota keluarganya Wawa yang untuk ngebayar utang rumahnya, bukan ngebeli rumah. Terus juga dengan utang pinjol. Tidak pernah aku melihat Novi mengatakan untuk ngebayar utang pinjol, tetapi dikatakan adalah ada dugaan untuk beli-beli kayak di e-commerce yang seperti itu gitu kan. Jadi ya memang bukan untuk itu, tapi kenapa isunya apa yang menjadi perdebatan, tapi yang dibahasnya yang lain. Padahal tidak pernah kedua hal tersebut menjadi bahan yang disampaikan oleh Novi yang menurut Agus tuh katanya ngebuat dia sakit hati. Nah sebenarnya kenapa ceritanya kok Agus bisa tinggal sama Wawanya? Awalnya aku pikir mereka sudah tinggal sama Wawa itu sudah sejak lama sebelum kejadian. Ternyata tidak seperti itu. Jadi Agus dan juga istrinya sebelum kejadian ini mereka itu ngontrak di Kosambi. Tapi gara-gara kejadian ini mereka pindah ke rumahnya Wawa. Tujuannya adalah biar ada yang bantu ngurusin. Jadi ada sebagian kuasa hukumnya dari Agus yang mengatakan bahwa dulu ya, kalian tahulah siapa yang mengatakan itu. Emang salahnya apa kalau Agus ngasih bantuan ke Wawanya yang dari dulu dia tinggalin, dia tumpangin. Kayaknya dia nggak menggali lebih dalam. Ternyata Agus tuh tinggal bersama Wawanya itu karena kejadian ini. Sebelumnya dia tinggalnya di daerah lain, di Kosambi. Dan baru pindah karena untuk membantu ngurusinnya karena istrinya juga masih bekerja. Dan Agus mengatakan lagi, postingan Mbak Novi itulah yang buat jelek Agus dan keluarga, dan itulah yang menjadikan netizen sekarang ngebenci dia gitu sebagian.
Dia kayak mau meletakkan ini semua bukan kesalahan dia ataupun juga orang-orang di sekitarnya. Ya, kalian bisa menilai lah apakah statement itu benar atau tidak gitu. Dia mengenai uang tersebut yang 1 miliar pertama kali ditransfer ke rekening yayasannya Novi dan juga 300 juta berikutnya. Agus sudah mengatakan sebenarnya ngomong ke salah satu kuasa hukumnya Novi, dikatakan bahwa ini kan melanggar hukum sebenarnya karena uang ini kan uang miliknya Agus dan Agus akan pakai untuk pengobatan begitu. Ya, sudah disampaikan tapi katanya dia ditakut-takutin. Saya takut gitu kan ya kalau nanti dilaporin ke Dinsos atau bahkan dibuat story-story. Itu juga menjadi salah satu alasan menurut Agus kenapa dia itu sekarang agak enggan meminta uang lagi ke Novi untuk berobatnya. Apakah betul enggan meminta uang lagi? Novi di press conference terakhir mengatakan uang 1,3 miliar tersebut itu sekarang sudah berkurang beberapa juta rupiah karena diminta oleh Mas Agus untuk beberapa kali pengobatan A, B, C, dan D. Terus dia bilang di sini, saya takut kalau minta uang ke Novi, takut di storyin lagi, takut di framing yang nggak bener lagi. Ini kok ngebuat aku ngerasa bahwa kayak Novi ini adalah evil-nya gitu, orang jahatnya dalam kasus ini. Padahal tidak seperti itu, Novi itu hanya mau ngebantu uangnya Agus itu dikelola biar tidak menguap dan dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maunya itu aku tangkap di sini dari kuasa hukum dan juga Agusnya, maunya uangnya Agus itu dikembalikan lagi, ditaruh di rekeningnya Agus. 1,3 miliar tersebut kurang lebih. Jadi nanti Agus akan membuat report, laporan hari ini uangnya buat apa, buat apa, buat apa. Menurut aku ini nggak bakal efektif ya, karena bisa aja zaman sekarang kan nanti kalau di reportnya juga pasti bakal banyak masalah gitu. Misalnya gini, ada beberapa hal yang tidak bisa ada resipnya. Resip itu kayak nota gitu ya. Misalnya kalau naik Grab atau naik ojek atau beli hal-hal kecil, itu kan bisa aja di markup dugaannya A, B, C, dan D. Itu akan sulit buat dikendalikan. Jadi kalau maunya Agus adalah uangnya diserahkan aja ke dia, ke rekeningnya, nanti dia akan ngebuat report setiap memakainya. Aku rasa Novi juga tidak selugu itu meletakkan uang seperti itu. Toh juga Novi bilang untuk uangnya pun kita nggak sebegitu detail kok untuk minta report kayak reimburse ke kantor gitu kan ya, yang harus banyak verifikasi dari A sampai Z. Mereka minta hari ini, ya langsung kita transfer, nggak masalah kok. Nggak harus pembuktiannya nanti bisa menyusul gitu. Terkait dengan kasus hukumnya, besok di hari Jumat, kuasa hukum mengatakan bahwa akan mendatangi Polda Metro Jaya karena dipanggil untuk melakukan klarifikasi dari pelapor. Setelah ini, setelah besok, artinya Novi nanti akan dipanggil lagi untuk memberikan juga klarifikasi. Setelah itu, adakah ditemukan unsur pidana di sini? Kalau ada, ya akan ada penyidikan. Kalau penyidikan sudah selesai, nah akan ditentukan satu orang yang menjadi tersangkanya. Siapakah yang dijadikan tersangka tersebut? Bisa aja Novi atau bahkan Agus sendiri. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.